Ishak menyadari bahwa Luadin Ki bukan sekadar pedang, melainkan kunci yang membuka sisi dalam dan luar. Ia memahami bahwa Dronet King bersikeras agar ia menggunakan pedang itu karena memang berniat menjadikannya pintu. Luka di dahi Dronet King, tempat Luadin Ki tertancap, melebar dengan suara berderit. Darah merah tua mengalir deras seperti air terjun. Namun darah itu bukan milik Dronet King yang sedang dimasak oleh panas pedang, melainkan mengalir dari sesuatu di balik tubuhnya. Ishak teringat bahwa selama 1000 tahun Dronet King tidak pernah melakukan ritual Moonwell, satu-satunya cara memanggil dewa yang terkubur. Memasuki alam baka tanpa izin adalah pelanggaran, sehingga Dronet King membutuhkan cara aman untuk mengirim seorang pesiarah. Caranya adalah menjadikan tubuhnya sendiri sebagai pintu pengorbanan. Karena itu ritual tersebut hanya bisa dilakukan sekali dan selama ini ia ragu melakukannya. Dronet King meminta maaf karena telah menguji Ishak. Sebelum mempersembahkannya pada dewanya, ia perlu keberanian untuk percaya bahwa Ishak bukan sekadar mainan kekacauan. Ia mengingat kata-kata Ishak tentang dunia yang telah bertahan puluhan ribu tahun dan kini bertambah 1000 tahun lagi. Ia percaya bahwa Ishak, seperti dirinya, menginginkan kelangsungan dunia. Suaranya terdengar seperti ratapan dan permohonan yang samar. Sebelum Ishak sempat memahami maksudnya, darah yang mengalir berubah menjadi banjir besar dan menelan tubuhnya. Laut berubah menjadi warna anggur keunguan, makhluk laut bernyanyi aneh, dan panas Luadin Ki menguapkan air laut hingga kristal garam menempel di tubuh Ishak. Tubuh Dronet King terbelah sepenuhnya, dan di balik luka itu terbentang lanskap luas. Ishak membuka mata di hamparan putih menyilaukan. Badai dan laut merah anggur telah lenyap. Di cakrawala tampak piramida raksasa dengan matahari bersinar di puncaknya. Bentuknya retak, dialiri sungai merah, dan dipenuhi pecahan mengambang serta api dari celah-celahnya. Ishak menduga ia telah tiba di surga South Council. Tanah di bawahnya tertutup butiran garam putih seperti dataran garam raksasa. Ia menyadari ritual itu berhasil. Ia memasuki alam baka dengan tubuh hidup. Sebuah perahu kecil melayang mendekat. Seorang pria kurus berwajah muda tersinggung dengan luka besar di dahi mengajaknya naik. Ia memanggil Ishak dengan namanya, Ishak Rea, dan menyuruhnya segera naik karena lebih aman di atas perahu. Ishak menurut. Perahu melayang tanpa dipengaruhi gravitasi, bergerak cepat di atas padang garam luas. Sang pengemudi memperingatkan bahwa jika Ishak tinggal di luar terlalu lama, ia akan kehilangan kelembapan dan menjadi pilar garam kering. Di kejauhan muncul sebuah kota pelabuhan besar di tepi gurun garam. Tiang-tiang kapal dan lambung kapal menonjol seperti batu nisan, seolah-olah laut membeku menjadi garam seketika dan mengubur armada. Perahu mendarat. Kota itu tampak kering dan suram, penghuninya tinggal sedikit dengan wajah tirus. Ishak bertanya apakah ini alam baka atau neraka South Council. Pengemudi menjawab bahwa tempat ini adalah Urbansus, akumulasi seluruh masa lalu, waktu yang telah mati, lapisan kenangan. Orang mati hanya terselip di celah-celah momen tersebut. Ishak mulai memahami bahwa ia tidak sekadar berada di akhirat, melainkan pada rekaman peristiwa masa lalu, masa ketika Luadin mengubur South Council. Ia telah tiba pada ingatan waktu itu. Pengemudi yang memperkenalkan diri sebagai Kapten Amundalas membawa Ishak ke sebuah kapal yang hampir terkubur garam. Di kabin kapten, mereka menemukan seorang wanita tua setengah terkubur garam. Matanya bersinar tidak wajar dan aura penekanannya melampaui Dronet King. Ia menyapa Ishak dengan namanya dan memperkenalkan diri sebagai Amundalas, kapten yang memutuskan tidak menaiki kapal Luadin dan kini bertanggung jawab atas keadaan South Council. Ishak menyadari bahwa ia mungkin seorang seraf. Ia menjelaskan bahwa, yang memanggil, Dewa South Council, menolak menaiki kapal Luadin untuk menahan pertumbuhan Codex of Light.
Namun keputusan itu justru membawa hasil lebih buruk dan menghilangkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ucapan itu mengisyaratkan adanya kemungkinan masa depan berbeda jika keputusan lain diambil. Amundalas menyebut Urbansus sebagai cara terbaik untuk memahami semuanya. Ia menggambar kapal di lantai garam dan berbisik bahwa Ishak berada di atas kapal itu. Seketika Ishak mendapati dirinya berdiri di geladak kapal di bawah terik matahari, mengenakan pakaian kuno. Ratusan kapal berjajar memandang ke arah pelabuhan. Di pelabuhan, berdiri seorang pria berwajah pucat dengan tubuh dilalap api. Ishak langsung mengenalinya sebagai sosok legendaris, penjaga mercusuar, Luadin. Ishak berdiri di atas kapal pada masa lalu dan melihat langsung sosok Luadin, sang penjaga mercusuar. Ia adalah figur yang menjadikan Codex of Light sebagai iman terkuat di dunia dan kini masih dihormati sebagai seraf ternama. Luadin berdiri di pelabuhan, dikelilingi kerumunan yang sulit dibedakan antara pengikut dan pengungsi. Api yang menyala dari tubuhnya menjulang setinggi pepohonan, namun tidak memancarkan panas, terbukti dari para pengungsi yang tetap berkumpul di sekelilingnya. Di samping Ishak, Amundalas kini tampil sebagai perwira laut berkulit legam terbakar matahari. Ia bertanya apakah Ishak tahu mengapa pria di pelabuhan itu marah. Ishak, yang kini tampak seperti pelaut rendahan, menjawab bahwa kemarahan itu mungkin karena kapal mereka berjanji mengangkut Luadin dan para pengungsi tetapi tidak menepatinya. Amundalas membenarkan. Pria itu telah membayar emas dalam jumlah besar, tak punya kapal lain, dan para pengejar berada di belakangnya. Luadin kemudian berdoa, diikuti para pengungsi yang berlutut dan bersujud. Para pelaut menertawakan pemandangan itu, seolah mukjizat bukan hal umum pada era tersebut. Tiba-tiba Luadin melukai telapak tangannya dengan belati. Api meledak dari tubuhnya dengan dahsyat, membubung dan berubah menjadi matahari di atas kota pelabuhan. Cahaya dan panasnya begitu menyilaukan hingga Ishak merasa tubuhnya terbakar dan mengering. Orang-orang berteriak dan roboh. Namun rasa sakit itu tiba-tiba terhenti. Matahari belum padam. Amundalas hanya memblokir indera Ishak agar ia tetap menyaksikan tragedi itu. Ia mencoba menciptakan penghalang air, tetapi air itu mendidih dan menguap. Laut mendidih, kapal-kapal meledak, minyak menyebar seperti hujan api. Neraka tercipta, terlalu lemah untuk membakar hingga mati, namun terlalu panas untuk bertahan hidup. Anehnya, cahaya itu hanya diarahkan ke laut. Luadin dan para pengungsi tampak berada dalam bayangan aman. Amundalas menyebut peristiwa itu sebagai pembantaian historis pertama oleh seorang nabi yang datang membawa kebenaran dan tatanan. Ishak berpikir tragedi itu terjadi karena Salt Council mengingkari janji. Amundalas tertawa dan waktu seakan dipercepat. Pemandangan berubah menjadi pelabuhan mati yang telah menjadi gurun garam. Luadin berjalan melintasi padang garam menuju daratan tempat Kekaisaran Gertonia kelak berdiri. Ia menyebarkan Codex of Light, mendapat perlindungan raja dan kaisar, dan membangun imperium besar. Kisah gurun garam dikenang sebagai kemunculan agungnya. Namun Amundalas menyatakan bahwa sebenarnya mereka telah menepati janji. Secara fakta, mereka pernah mengangkut Luadin dan para pengungsi menyeberangi laut. Itu adalah sejarah asli. Hasilnya tetap sama, Luadin membangun kekaisaran besar, Codex of Light berkembang pesat, dan Salt Council menjadi salah satu dari 9 iman yang memiliki Urbansus, meski perlahan tersisih secara kekuatan. Tidak ada gurun garam dalam versi itu, dan komunikasi dengan dewa berjalan lancar. Akan tetapi, yang memanggil tidak menyukai hasil tersebut. Beberapa malaikat, termasuk Amundalas, menyesali keputusan mengangkut Luadin. Bukan memutar waktu, melainkan merevisi sejarah. Amundalas menjelaskan perbedaan antara fakta dan sejarah melalui analogi. Fakta adalah kejadian yang benar-benar terjadi, sedangkan sejarah adalah narasi yang diakui dan dipercaya.
Pihak yang menang menentukan sejarah. Jika sejarah diubah, maka persepsi, keyakinan, dan dunia turut berubah. Ishak akhirnya memahami. Dalam Urbansus, waktu adalah lapisan masa lalu yang bertumpuk. Jika para dewa dan malaikat sepakat bahwa suatu hal tidak pernah ada, maka kenyataan saat ini akan menyesuaikan diri dengan sejarah baru itu. Fakta tidak perlu dihapus. Cukup sejarah yang diubah agar masa kini mempercayai versi tersebut sebagai kebenaran. Insiden Gurun Garam adalah salah satu sejarah yang direvisi, hasil perang di Urbansus antara Salt Council dan Codex of Light. Amundalas menjelaskan bahwa hanya 9 iman yang memiliki alam baka, Urbansus. Dewa-dewa kuno tidak memilikinya. Itulah sebabnya Codex of Light mampu menumbangkan dewa-dewa kuno yang dahulu membangun imperium besar. Tanpa Urbansus, mereka hanya memiliki kuasa di dunia kini, sementara 9 iman memiliki kekuatan atas sejarah dan masa lalu. Ketika kalah dalam sejarah, mereka merosot menjadi makhluk rendah meski sisa keilahian mereka masih kuat. Ishak menyadari betapa berbahayanya Urbansus. Di sini, kemenangan atau kekalahan tidak hanya menentukan masa lalu, tetapi membentuk masa kini dan masa depan. Alam baka bukan sekadar tempat berkumpulnya orang mati, melainkan tempat di mana masa lalu mendominasi masa kini. Setelah penjelasan panjang itu, Ishak bertanya mengapa Amundalas menjelaskan semua ini kepadanya. Ia adalah tamu tak diundang, pembunuh malaikat Salt Council, dan pembawa kekacauan yang tidak diketahui. Apakah ini permintaan kerjasama untuk merevisi sejarah lagi? Ia tidak bisa menerima jika harus terlibat dalam konflik melawan Luadin atau Codex of Light. Amundalas tertawa dan berkata bahwa Ishak datang ke Urbansus memang untuk mendengar penjelasan ini. Tubuh Ishak menegang ketika ia melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kekacauan memilih dirinya? Ketika Amundalas bertanya mengapa kekacauan memilih Ishak, Ishak tidak terkejut. Ia telah menduga bahwa identitasnya sebagai yang dipilih oleh Nameles Chaos bukan lagi rahasia. Yang membuatnya bertanya-tanya justru alasan Amundalas bersikap begitu ramah, padahal Nameles Chaos dikenal tidak disukai para dewa lain. Amundalas menyatakan bahwa meskipun Ishak berbakat dan cerdas, ada alasan khusus Nameles Chaos memilihnya. Setelah mendengar penjelasan tentang Urbansus, Ishak mulai menyadari sesuatu. Ia teringat bagaimana dulu ia memainkan permainan, Nameles Chaos, memilih 8 iman berbeda, lalu membuka iman tersembunyi bernama Nameles Chaos. Dalam permainan itu, ia berulang kali mati, memulai ulang, dan mencoba berbagai jalur hingga mencapai kemenangan untuk setiap iman. Dunia berubah drastis tergantung iman mana yang menang. Jika hasilnya tidak memuaskan, ia bisa memulai ulang. Ishak menyadari kemiripan antara mekanisme permainan itu dan konsep Urbansus, tempat sejarah bisa direvisi dan realitas berubah sesuai versi yang menang. Banyak pemain lain lebih terampil darinya, tetapi hanya ia yang berhasil menaklukkan semua iman yang tersedia. Ia sempat berpikir bahwa mungkin bukan ia yang memilih Nameles Chaos, melainkan Nameles Chaos yang memilihnya karena kemampuannya beradaptasi dengan segala kemungkinan sejarah. Meski begitu, ia mencoba menganggapnya kebetulan. Amundalas tampak puas melihat Ishak mencapai kesimpulan itu. Ia secara terbuka menawarkan kerjasama. Salt Council menginginkan kehancuran Gurun Garam dan kebangkitan sang pemimpi, entitas yang mereka nantikan. Untuk membangunkan sang pemimpi, diperlukan seseorang yang bermimpi bersama, yakni seseorang yang memasuki Urbansus dalam keadaan hidup. Tidak ada satupun pengikut Salt Council yang berhasil melakukan itu, hingga mereka mengirim Ishak sebagai wakil. Amundalas bahkan berjanji akan memastikan Salt Council menerima wahyu bahwa Ishak adalah sang pemimpi itu sendiri, menjadikannya figur penyelamat baru. Meski Ishak berasal dari iman lain, ia bisa memperoleh dukungan penuh, bahkan kendali atas mereka.
Ia terkejut dengan tawaran sebesar itu. Amundalas menjelaskan bahwa kekacauan selalu membawa perubahan. Kaum lemah merindukan perubahan, dan mungkin ada iman lain yang diam-diam mengharapkan campur tangan kekacauan. Ishak teringat sosok lain yang pernah mendekatinya, tetapi ia tidak mengungkapkannya. Ishak kemudian mengajukan syarat. Ia ingin jawaban atas satu pertanyaan yang selama ini dihapus dari sejarah, apa yang terjadi 300 tahun lalu saat wabah putih merajalela, dan mengapa Nameleskeos membunuh semua pengikutnya lalu bunuh diri. Amundalas tidak terkejut, namun tampak bingung. Ia menyatakan bahwa Nameleskeos tidak pernah bunuh diri. Sejarah tentangnya tidak dihapus. Ishak bisa melihatnya sendiri. Pemandangan di sekitar Ishak berubah cepat. Ia menyaksikan dunia 300 tahun lalu saat Codex of Light berada di puncak kejayaan. Seluruh daratan berada di bawah dominasi mereka. Musuh-musuh besar telah diusir atau ditekan. Era itu disebut sebagai zaman cahaya. Namun ketika Ishak berdiri di atas sebuah bukit, ia menyadari bahwa bukit itu bukan tanah, melainkan tumpukan mayat. Di sekelilingnya, mayat terus dibawa dan ditambahkan. Tidak ada luka pada tubuh-tubuh itu. Amundalas menjelaskan bahwa wabah melanda sebuah desa. Penduduk memohon mukjizat dari para imam Codex of Light, tetapi ditolak. Penyakit dianggap bukti kesesatan. Yang terjangkit berarti bidah. Jika mereka mati tanpa mukjizat, mereka tetap masuk surga. Maka tidak ada alasan menyelamatkan mereka. Setelah cukup banyak mayat terkumpul, mereka disiram minyak dan dibakar. Ishak melihat seorang penduduk memeluk bayi sehat di tengah kobaran api. Demi memastikan bayi itu tidak sempat tertular wabah, yang berarti menjadi bidah dan tidak masuk surga, orang itu melempar bayi tersebut ke dalam api agar mati dalam keadaan murni. Ishak hendak bergerak menolong, tetapi pemandangan kembali berubah. Kini ia berada di pasar kota yang ramai. Di balik keramaian itu, ia melihat pengemis, fanatik bertato simbol agama, dan barang-barang suci bersertifikat uskup dilelang. Amundalas menjelaskan bahwa ketika satu sistem memonopoli kekuasaan sepenuhnya, ia menjadi kaku dan membusuk. Itulah kondisi Codex of Light saat itu. Ishak menuntut jawaban tentang pengikut Nameleskeos. Amundalas tertawa. Semua orang yang telah Ishak lihat sejauh ini, para imam yang menolak mukjizat, warga yang membakar bayi, para pedagang dan fanatik, adalah pengikut kekacauan. Ishak terdiam ketika Amundalas menyatakan bahwa semua orang yang telah ia lihat, imam yang menolak menyembuhkan wabah, petani yang melempar bayinya ke api, pedagang indulgensi, hingga kaum miskin, adalah pengikut kekacauan. Ia tidak memahami bagaimana mereka bisa disebut demikian. Ia dan Amundalas berjalan di lorong biara yang sunyi. Amundalas menunjuk para biarawan yang berbisik penuh devosi. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang menginginkan akhir dunia. Ishak terkejut. Fanatik yang menyerukan kiamat memang selalu ada, tetapi Amundalas menjelaskan bahwa bukan hanya kaum tertindas yang mengharapkan kehancuran. Bahkan mereka yang berkuasa dan sangat religius pun mendambakan akhir. Para biarawan membisikkan sebuah nama yang terdengar teredam di telinga Ishak, seolah telah dihapus. Ia langsung merasakan hawa dingin. Mengetahui nama asli Nameleskeos dapat memicu wabah putih dan membawa kematian. Amundalas menjelaskan bahwa pada masa kejayaan Codex of Light, banyak raja, bangsawan, imam, dan orang kaya percaya bahwa mereka telah membangun zaman keemasan. Mereka takut kejayaan itu runtuh dan ingin memasuki surga sebelum melakukan dosa lebih jauh. Kehidupan dunia dianggap rapuh dibanding kerajaan abadi di surga. Kaum miskin pun mengharapkan akhir sebagai pembebasan dari penderitaan. Dengan demikian, keinginan akan kiamat merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemandangan berubah ke gurun luas dengan altar berbentuk piramida. Ishak dilanda rasa mual karena mengenali tempat itu dari mimpi buruknya,
tempat seorang pria berjubah kuning melakukan ritual. Amundalas menyatakan bahwa sebagian dari mereka yang mendambakan akhir tidak mau menunggu. Mereka berusaha memanggilnya sendiri dengan menarik kekuatan kekacauan yang telah menyebar di antara mereka. Ishak teringat gambaran dunia yang terdistorsi, makhluk-makhluk mengerikan, dan tumpukan mayat. Amundalas menegaskan bahwa kekacauan pada dasarnya bukan iman seperti itu. Namun, segala sesuatu dipengaruhi oleh Urbansus. Ketika para pengikutnya dengan putus asa menginginkan kehancuran dunia dan runtuhnya tatanan, mukjizat yang terwujud pun mengambil bentuk mengerikan. Ishak menyadari bahwa mukjizat-mukjizat yang ia gunakan sekarang adalah sisa-sisa kehendak masa lalu itu, jejak Urbansus yang masih memengaruhinya. Amundalas menyebut bahwa ada satu orang yang mempersiapkan ritual luar biasa tersebut. Ishak langsung memikirkan pria berjubah kuning yang terus memandangnya dengan obsesi dari alam baka. Nama pria itu telah dihapus bersama dirinya. Bahkan menyebutnya di Urbansus berbahaya. Ishak beranggapan bahwa sekte gila seperti itu tidak mungkin menyebar luas. Amundalas menjawab bahwa memang tidak menyebar terlalu jauh, hanya sekitar sepertiga populasi dunia saat itu. Ishak terdiam. Wabah putih yang memusnahkan sepertiga populasi bukanlah wabah yang menyebar sendiri, melainkan hasil rencana para fanatik yang berhasil. Namun kehancuran itu hanya memusnahkan mereka sendiri, bukan dunia. Ishak menyadari bahwa mukjizat sebesar itu mustahil terjadi tanpa persetujuan dewa. Ia bertanya apakah Nameles Chaos menyetujuinya. Amundalas menjawab bahwa kemungkinan besar iya. Manusia saja tidak mungkin membunuh begitu banyak orang sekaligus. Pertanyaan kembali ke inti, mengapa Nameles Chaos menyetujui pemusnahan pengikutnya sendiri? Amundalas mengakui bahwa ia tidak tahu. Bahkan para dewa lain mungkin tidak memahami wabah putih. Pemandangan kembali ke kapal yang terkubur di gurun garam. Amundalas menyatakan bahwa wabah putih adalah hasil yang diinginkan para pengikut kekacauan, entah untuk melarikan diri dari penindasan Codex of Light atau meninggalkan hidup yang menyakitkan demi surga. Hanya alasan persetujuan Nameles Chaos yang tetap misterius. Ishak berterima kasih atas jawaban itu. Amundalas lalu memperingatkannya. Menggunakan kekuatan ilahi yang kuat berarti mendekati para dewa dan menipiskan batas dengan alam baka. Urbansus dapat mencemarinya. Seiring Ishak menjadi semakin kuat dengan kekuatan kekacauan, tekanan dari Urbansus, tekanan ribuan tahun dan ratusan juta jiwa, akan semakin besar dan ditujukan padanya seorang diri. Ishak memahami kekhawatiran itu. Kekuatan yang ia andalkan bukan sepenuhnya miliknya. Ia menyadari bahwa mukjizat dan tentakel yang ia gunakan berasal dari mereka yang dahulu mendambakan kehancuran. Jika sepertiga dunia yang musnah itu memberi tekanan padanya untuk menjadi seperti mereka, apakah ia mampu bertahan? Amundalas menghargai kehati-hatiannya dan menyatakan bahwa pengorbanan Dronet King tidak sia-sia. Ishak mulai memahami bahwa Dronet King mempertaruhkan segalanya untuk memastikan niatnya. Ketika Ishak bertanya apakah Amundalas sudah mengetahui kedatangannya, ia menolak menjelaskan lebih jauh. Mengungkap terlalu banyak tentang Ishak bisa menarik sesuatu yang tidak diinginkan. Namun ia menyatakan keyakinannya bahwa, tidak seperti mereka yang mendambakan akhir, Ishak menginginkan keberlangsungan dunia ini. Mengingat kata-kata Dronet King tentang keabadian dunia, Ishak hendak bertanya lebih lanjut, tetapi Amundalas mengatakan waktunya telah habis. Ia telah mengungkap terlalu banyak rahasia dan harus menanggung akibatnya di Urbansus. Ia mendorong bahu Ishak dengan ringan. Dalam sekejap, pandangan Ishak berubah, menandai akhir pertemuan itu. Ishak mendapati dirinya berada di atas perahu sang pendayung arwah. Begitu memastikan Ishak telah naik, sang pendayung segera mendorong perahu dengan dayungnya, dan perahu itu melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Ishak hampir terjatuh karena percepatan mendadak. Ia hendak memprotes,
Tetapi melihat ekspresi serius sang pendayung, ia menyadari bahwa mereka bukan sekadar berlayar, mereka sedang melarikan diri. Kota pelabuhan Myanmar yang runtuh menjauh dengan cepat. Di hadapan mereka terbentang gurun garam putih yang luas. Ketika Myanmar mengecil menjadi setitik kecil, gelombang hitam raksasa muncul, jauh lebih besar daripada gurun itu sendiri. Dibandingkan lautan hitam tersebut, gurun garam tampak seperti noda tinta kecil. Ishak melihat piramida raksasa yang pertama kali ia temukan saat tiba di Urbansus. Di bawahnya, segala sesuatu selain gurun garam dipenuhi gelombang gelap. Area sekitar piramida tampak mundur di bawah cahaya matahari, tetapi tepi gurun garam terus diterobos oleh gelombang hitam. Sang pendayung menyuruh Ishak berpegangan erat. Kecepatan meningkat lagi. Ishak menyadari bahwa gelombang hitam itu bukan cairan, melainkan kawanan besar yang bergerak seperti tentakel. Ia mencabut kunci Luadin, bersiap jika harus bertarung di alam baka, meskipun itu pilihan terburuk. Namun, ketika perahu mencapai wilayah yang tersentuh panas matahari, kawanan hitam itu mundur sambil mengepulkan asap dan jeritan terdengar dari kejauhan. Perahu melaju menuju matahari di atas piramida, matahari yang hangat, berbeda dari matahari kejam yang mengeringkan Myanmar. Akhirnya perahu menembus cahaya api. Dalam cahaya yang membuat segala sesuatu tampak jauh, sang pendayung tiba-tiba memanggil nama Ishak dan mengucapkan terima kasih. Wajahnya tampak lega, seperti seseorang yang telah menuntaskan tugas berat. Ishak menyadari identitas sang pendayung, tetapi sebelum sempat berbicara, sang pendayung menaruh sesuatu di tangannya dan berkata bahwa ia senang dapat melindunginya walau sebentar. Mata birunya memudar dalam cahaya. Ishak terbangun dengan notifikasi, Nameles Keos sedang mengawasinya. Ia berada di tepi pantai. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Di hadapannya tergeletak jasad raksasa Dronet King, membusuk seperti paus terdampar. Ishak menatap makhluk yang dahulu adalah malaikat itu. Meski mereka saling membunuh, ia menyadari bahwa pada saat terakhir, Dronet King menerima kematian seolah bunuh diri, dan tanpa bantuan Nameles Keos hasilnya mungkin berbeda. Ia mendekati jasad itu dan memasukkan tentakelnya. Setidaknya tubuh itu tidak akan membusuk sia-sia. Karena terputus dari alam baka, Dronet King tidak dapat memulihkan wujudnya, sehingga tubuhnya membusuk seperti makhluk biasa. Tentakel mulai melahap dagingnya. Sebagian besar keilahian telah menguap, namun Ishak memperoleh perk Poison of a Rotten Angel S, yang akan bertahan hingga pencernaan selesai. Di dalam tubuh itu, Ishak menemukan inti esensi Dronet King, seperti mutiara kecil tak kasat mata. Dark Charis aktif. Tentakel membungkus inti itu dan menunggu persetujuan Ishak. Ketika Ishak mengangguk, tentakel menghancurkannya tanpa sisa. Tubuh Dronet King berubah menjadi buih dan lenyap, sementara iman dalam jumlah besar mengalir ke dalam Ishak. Notifikasi beruntun muncul, ia telah melahap Dronet King X. Efisiensi konsumsi meningkat berkat Intestines of a Dead God, serta kekuatan, panjang, dan jumlah tentakel bertambah permanen. Selain itu, Keos memberinya hadiah atas penaklukan tersebut dan memintanya memilih satu dari 3 opsi. Namun Ishak lebih ingin jawaban. Ia bertanya pada Nameles Keos mengapa ia dibawa ke dunia ini, siapa yang harus ia kalahkan, dan hasil apa yang diinginkan dewa itu. Ia memikirkan fakta bahwa Nameles Keos memberi kehancuran kepada mereka yang menginginkannya, lalu seolah bunuh diri secara agung. Ishak tidak memahami kehendaknya. Ia menyadari bahwa dalam setahun, sejak dimulainya Dawn Army, sesuatu besar pasti akan terjadi, peristiwa yang melibatkan hampir semua iman. South Council dan Red Kalis bahkan telah meraih tangan makhluk sepertinya demi peluang menang. Lalu apa tujuan Nameles Keos memilihnya? Namun Keos tidak menjawab, hanya mengulangi tawaran hadiah. Ishak menyadari bahwa dewa itu sengaja menjaga jarak.
Ia pun menegaskan bahwa apapun tujuan dewa itu, ia tidak akan memilih opsi gila. Ia teringat gelombang hitam yang dilihatnya di Urbansus, gelombang berisi tentakel, serangga, dan monster cacat. Ia menyadari bahwa itu adalah alam baka para pengikut lama Nameles Chaos yang mendambakan kiamat. Mereka mungkin menekannya untuk melanjutkan kehancuran yang belum selesai, tetapi kehendak mereka tidak sepenuhnya selaras dengan kehendak Nameles Chaos. Akhirnya Ishak meninjau 3 hadiah, Crawling Chaos S, yang memungkinkan pemanggilan binatang ilahi dengan pengorbanan. Skite of the Boundary A, yang mengubah tentakel menjadi bilah gergaji. Dan Shadow Cast Over the World A, yang memungkinkan tentakel diselubungi bayangan atau disembunyikan. Setelah mempertimbangkan, ia memilih Shadow Cast Over the World. Meski Crawling Chaos sangat menggoda, ia teringat peringatan Amundalas, semakin ia bergantung pada kekuatan Chaos, semakin alam baka akan mencengkeramnya. Ia memutuskan harus memperkuat dirinya seiring kekuatan yang ia peroleh, bukan sekadar menumpuknya. Kemampuan menyembunyikan tentakel sangat berguna untuk menutupi identitasnya. Skite of the Boundary ia abaikan karena merasa daya serangnya sudah cukup. Setelah memilih, mata Ishak bersinar ungu lebih dalam. Ia juga memeriksa perk baru, Poison of a Rotten Angel S, racun langka yang menggabungkan regenerasi kuat, keilahian, aura kematian, dan kutukan, sangat efektif terhadap makhluk berkeilahian. Meski hanya bertahan hingga pencernaan selesai, itu adalah senjata luar biasa. Ishak kembali merasakan emosi saat memikirkan Drowned King. Baginya, makhluk itu memberi tanpa menahan apapun, bahkan dalam kematian. Ia berpikir bahwa jika digunakan dengan tepat, bahkan Urbansus pun mungkin akan berterima kasih atas pengorbanan tersebut. Ishak pertama-tama berusaha memastikan di mana dirinya berada. Karena Drowned King telah menjadi gerbang menuju alam baka, tampaknya koordinat kepulangannya ditentukan berdasarkan posisi jasad Drowned King saat terdampar. Ia kembali ke dunia ketika tubuh raksasa itu membusuk di sebuah pantai. Meski beruntung tidak muncul di tengah laut, situasinya tetap tidak nyaman. Udara terasa dingin dan ombak bergelora. Vegetasi di sekitar didominasi pohon konifer tinggi yang biasa tumbuh di wilayah utara. Dari kondisi tersebut, Ishak menyimpulkan bahwa ia kemungkinan masih berada di sekitar laut utara dekat pelabuhan Norden, tempat ia berangkat sebelumnya. Jika beruntung, ia kembali ke pesisir dekat Norden. Jika tidak, ia mungkin berada di dekat Elil atau Kilmar, wilayah yang berada di bawah pengaruh World's Forge dari Kekaisaran Putih. Meski mereka tidak akan langsung membunuhnya, ia bisa saja ditahan lama, sesuatu yang tidak ia inginkan setelah mengetahui identitas Urbansus. Ishak lalu mengirimkan kehendaknya kepada para pengikutnya. Hezabel yang menangani urusan terkait Red Kalis, Zihilrat yang mencari tempat persembunyian dewa kuno, serta Kail yang mengelola wilayah Isakrea, semuanya merespons dengan cepat. Hezabel adalah yang pertama menjawab, menyambutnya dengan lega. Namun ia tidak dapat memastikan lokasi Ishak selain bahwa itu berada di utara. Ia bahkan siap datang menjemput, meski kemampuannya sebagai orang pedalaman membuatnya tidak akrab dengan laut. Ketika Ishak meminta Hezabel menghubungi Salt Council untuk mencarinya, Hezabel menjelaskan bahwa tidak perlu. Salt Council sudah mencarinya. Pada saat itu Ishak menyadari bahwa di tangannya tergenggam sebuah benda, sesuatu yang diberikan Drowned King, atau lebih tepatnya Urbansus, sebelum menghilang. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah perahu merapat ke pantai, diikuti deretan perahu lain yang menyisir pesisir. Aidan tampak di salah satu haluan, melambaikan tangan dengan gembira setelah melihat Ishak. Pulau tempat Ishak terdampar ternyata adalah pulau tak berpenghuni di Kepulauan Svalbard Utara, wilayah yang berada di bawah pengaruh World's Forge dan aliansi Arl. Berkat kecerdikan Salt Council yang bersembunyi dan menyamar, mereka terhindar dari patroli.
Sejak kematian Dronet King, para imam Salt Council merasakan getaran dari alam baka, kehadiran keilahian dan kesucian yang kuat. Mereka telah mencari Ishak selama 48 hari. Selama waktu itu, Ishak hanya sebentar berada di alam baka, namun di dunia nyata telah berlalu lebih dari sebulan. Ia merasa marah atas pemborosan waktu itu, meski menyadari bahwa tanpa periode tersebut ia mungkin harus terbaring lama akibat pengaruh kekuatan tentakelnya. Aidan menjelaskan bahwa mereka dapat menemukannya berkat relik, Homeland of the Drifter, yang dahulu diciptakan Ishak. Relik itu berbentuk botol berisi air laut dan model kapal kecil yang selalu menunjuk ke tempat asal air tersebut diambil. Secara aneh, relik itu kini menunjuk ke arah Ishak, atau lebih tepatnya ke relik serupa yang kini berada di tangan Ishak. Aidan mengungkapkan bahwa saat ia tak sadarkan diri, ia juga terseret ke Urbansus dan tanpa sengaja melakukan ritual kebangkitan. Meski tak mengingat apapun di dalam Urbansus, ia terbangun sebagai imam yang diakui, dengan mukjizat yang bahkan tampak lebih kuat daripada imam biasa. Setelah kembali, air dalam relik berubah menjadi putih susu dan kapal di dalamnya sempat berputar tak tentu arah sebelum akhirnya menunjuk ke satu arah, arah tempat Ishak berada. Ishak menyadari bahwa air itu adalah air dari alam baka. Relik tersebut kini menjadi bukti keberadaan alam baka yang terputus hampir 1000 tahun. Ia juga mengangkat relik serupa yang diberikan Dronet King. Air di dalamnya sama. Ia teringat kata-kata Amundalas yang berjanji mengirim bukti bahwa ia adalah Dreamer. Meski tampak sederhana, Ishak tahu bahwa relik dengan sejarah dan makna besar bisa menghasilkan dampak luar biasa. Ia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu lebih dulu. Namun Aidan mendesaknya dengan pertanyaan tentang Amundalas dan identitas Dreamer. Ishak menunda penjelasan, menyadari bahwa ia kemungkinan harus mengulang cerita yang sama kepada para pemimpin Salt Council lainnya. Di dalam kabin kapal, Ishak meminta kertas dan pena. Ia mulai menggambar lanskap Urbansus untuk merapikan ingatannya sendiri. Ia menyadari bahwa gurun garam hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan Urbansus. Struktur utama yang mendominasi adalah piramida raksasa yang terasa lebih seperti konsep daripada bangunan fisik. Ia menduga bahwa piramida itu sendiri adalah Urbansus, dan bagian-bagian mencolok di dalamnya mewakili alam baka berbagai iman. Sungai merah mungkin mewakili Red Kalis, api yang berderak mungkin simbol Lord's Forge, ruang dengan pecahan teratur mungkin milik Elil. Gurun garam di dasar piramida adalah alam baka Salt Council. Dari puncak piramida, gurun itu tampak sekecil kuku. Ia juga menyadari bahwa matahari di puncak piramida jelas melambangkan Codex of Light, yang menahan massa hitam yang menggerogoti dari luar. Awalnya ia mengira massa hitam itu adalah Immortal Order, namun segera menolak gagasan tersebut karena alam baka mereka tidak berada di Urbansus. Ia teringat ucapan Amundalas bahwa Urbansus memuat 9 alam baka, bukan 8. Itu berarti Nameles Chaos juga memiliki alam baka di sana. Ishak menduga bahwa massa hitam yang mengikis piramida dari luar adalah alam baka Nameles Chaos, tempat berkumpulnya para pengikut yang musnah 300 tahun lalu dan mendambakan kiamat. Setelah menyelesaikan gambar yang tampak seperti peta alam baka, Ishak menyadari bahwa yang lebih penting bukanlah akurasi gambarnya, melainkan arah hidupnya sendiri. Tujuannya tetap sama, memberikan kontribusi besar dalam Dawn Army dengan merebut kembali Tanah Suci, memperoleh pengakuan, dan hidup sejahtera. Namun kepentingan berbagai iman, Codex of Light yang ingin merebut, Immortal Order yang ingin mempertahankan, serta iman-iman lain yang bisa mendukung atau menghalangi, membuat segalanya rumit. Ia menyimpulkan bahwa Tanah Suci pasti memegang arti penting dalam kaitannya dengan Urbansus dan masa depan dunia. Ia telah melihat akhir permainan beberapa kali, tetapi tidak pernah melihat bagaimana dunia berubah setelahnya. Menguasai Tanah Suci mungkin menentukan keuntungan tertentu dalam Urbansus.
Ishak lalu menyederhanakan pikirannya. Ia tidak datang ke dunia ini untuk melayani siapapun. Nameless Chaos, Codex of Light, Immortal Order, semuanya hanyalah alat atau hambatan. Jika menguntungkan, ia akan memanfaatkannya. Jika menghalangi, ia akan menyingkirkannya. Ia menghapus satu persatu kerumitan hubungan antar iman dan kekuatan. Pada akhirnya, hanya satu hal yang tersisa dalam pikirannya, bertahan hidup hingga akhir dunia ini. Jika setiap pihak memiliki tujuan yang jelas, maka itu berarti ia dapat memanfaatkannya dengan lebih mudah. Tujuannya tidak berubah. Saat kapal Ishak mendekati pelabuhan Norden, kapal-kapal yang membawa Hyanis dan Yenkos lebih dahulu mendekat. Mereka segera menaiki kapal Aidan dan menyambut Ishak dengan lega. Mereka bahkan mengatakan bahwa acara penyambutan telah disiapkan di pelabuhan. Ishak dengan tegas menolak. Ia adalah Paladin Codex of Light. Menyelesaikan masalah Salt Council adalah tindakan pelayanan, dan penghormatan mereka bisa diterima. Namun jika keterlibatannya dalam ritual, perjalanannya ke Urbansus, serta penetapannya sebagai Dreamer, tersebar secara terbuka, itu akan berbahaya. Para inkuisitor sudah lama mencari kesalahannya. Isolde, yang seharusnya mengawasinya, belum kembali setelah pergi melapor ke wilayah Isakrea. Ishak menilai lebih mungkin Isolde dipindahkan setelah dipersuasi olehnya daripada laporan itu membuat Inkuisisi menghentikan pengawasan. Karena itu, ia harus berhati-hati. Ia memutuskan hanya Hyanis, Yenkos, dan Aidan yang perlu mengetahui detail tentang Urbansus. Ishak lalu menjelaskan apa yang terjadi di Urbansus, gurun garam dan sang pengemudi perahu, kota Miarma yang runtuh, pertemuannya dengan Amundalas, serta struktur hakikat Urbansus. Ia menjelaskan bahwa secara konseptual, surga dan neraka mungkin ada di dalam ruang tak terbatas itu. Yang paling menarik perhatian mereka adalah Amundalas. Ketika Ishak menyebut namanya, para pemimpin Salt Council kebingungan. Catatan tentang malaikat telah lama hilang. Bagi mereka, setiap informasi tentang alam baka sangat berharga. Ishak menjelaskan bahwa Amundalas adalah kapten yang dulu menolak membawa Luadin. Nama itu membuat para kapten kembali terguncang. Bagi Salt Council, Luadin adalah penyebab kehancuran mereka. Namun Amundalas tetaplah malaikat yang menjalankan kehendak Tuhan, sehingga mereka tak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Pembahasan kemudian beralih pada penetapan Ishak sebagai Dreamer. Yenkos terkejut, sementara Aidan tampak sudah menduga. Dreamer adalah sosok yang akan memecahkan segel gurun garam dan membangkitkan Tuhan, posisi yang setara nabi kedua di antara kaum sesat mereka. Ishak telah bersiap menghadapi penolakan. Namun reaksi mereka lebih tenang dari dugaannya. Sebagai arkeolog dan cendekiawan, mereka tahu sejarah iman penuh dengan pengecualian luar biasa seperti ini. Yenkos lebih tertarik pada bukti yang dibawa Ishak. Ishak mengeluarkan relik, Homeland of the Drifter. Botol itu berisi air laut putih asin, air dari alam baka. Aidan juga memiliki relik serupa. Kedua botol itu saling menghadap. Secara fungsi, ia hanyalah penunjuk lokasi, tampak sederhana untuk bukti seorang nabi. Yenkos menggunakan mukjizat untuk mengukur usia benda tersebut. Ia mendadak pucat. Air itu bukan artefak kuno. Itu adalah air laut yang akan mengisi gurun garam 3 tahun dari sekarang. Fakta bahwa benda itu berasal dari masa depan jauh lebih mengguncang daripada jika itu sekadar air alam baka. Jika benar Amundalas mengambil air dari masa depan melalui Urbansus, maka itu bukti tak terbantahkan bahwa Ishak adalah nabi. Akhirnya, Yenkos, Hyanis, dan Aidan sepenuhnya menerima Ishak. Kedua relik itu disimpan masing-masing oleh Ishak dan Aidan, menjadi penghubung permanen antara Ishak dan Salt Council. Pesan yang terkandung di dalamnya sederhana namun kuat, Tuhan akan kembali dalam 3 tahun.
Ishak sendiri masih meragukan apakah Amundalas benar-benar mengetahui masa depan. Namun terlepas dari apakah itu tipuan atau kenyataan, ia harus mewujudkannya. Ia telah menundukkan South Council, melampaui sekadar menjalin hubungan baik. Namun kolusi ini harus dirahasiakan. Mengabarkan bahwa gurun garam akan kembali dipenuhi air laut bisa dianggap meremehkan pencapaian Luadin di mata Codex of Light. Ia juga teringat Bishop Juan, yang membantunya dengan sayap cahaya saat melawan Drowned King. Tanpa bantuan itu, ia mungkin telah menelan sang raja dalam wujud monster tentakel. Ishak bertanya-tanya bagaimana sikap Juan setelah mukjizatnya pulih, mungkin ia bahkan akan berusaha mengangkat Ishak sebagai penerus. Tak lama kemudian, daratan terlihat. Namun di antara kapal-kapal pelabuhan Norden, Ishak melihat kapal perang besar dengan bendera kekaisaran dan lambang singa membelakangi matahari. Ia teringat lambang itu dari biara saat Isolde sakit. Itu adalah kapal keluarga Adipati Bran. Para pelaut South Council bersiap mengepung dengan dalih kapal nelayan biasa, bahkan siap berubah menjadi bajak laut jika perlu. Ishak menghentikan mereka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia menduga hanya satu alasan kedatangan kapal perang sebesar itu, Codex of Light mengetahui kepulangannya. Seorang ksatria muncul di geladak dan memanggil namanya. Setelah Ishak menjawab, terjadi keributan di atas kapal. Ksatria itu menyampaikan bahwa Ishak tidak bisa langsung menuju pelabuhan Norden, maksudnya, ia diundang naik ke kapal perang. Ishak menaiki kapal keluarga Bran dan dibawa ke ruang VIP. Di sana telah menunggu Duke Dietrich Bran, sepupu Kaisar Waldsemer, pahlawan perang saudara, dermawan besar Codex of Light, dan penguasa wilayah terkaya setelah keluarga kerajaan. Ishak memberi salam hormat. Ia terkejut karena Dietrich mengenalinya. Ishak bertanya bagaimana sang adipati mengetahui dirinya, apakah melalui Bishop Juan atau Duke Leon. Dietrich menjawab dengan ringan bahwa itu bukan apa-apa. Ishak tersenyum sopan, namun ekspresinya runtuh ketika Dietrich menambahkan bahwa putrinya mengatakan Ishak adalah orang yang sangat menyenangkan, sehingga ia ingin bertemu langsung. Putrinya. Itu berarti Isolde. Ketika Ishak menunjukkan ekspresi muram saat mendengar kata Lovely, Dietrich tertawa dan mengatakan itu hanya lelucon. Namun ia menambahkan bahwa sebagai ayah, ia tahu apa yang ingin disampaikan putrinya meskipun tidak diucapkan secara langsung. Ishak bertanya apa yang sebenarnya dikatakan Isolde tentang dirinya. Namun Dietrich tidak langsung menjawab. Ia justru mengungkapkan bahwa Isolde bukan lagi seorang inkuisitor. Ishak terkejut. Ternyata Isolde telah diskors tanpa batas waktu dan dikenai tahanan rumah oleh kantor inkuisisi. Secara praktis, itu sama saja dengan pemecatan. Ishak segera memikirkan berbagai kemungkinan. Isolde memang bukan tipe inkuisitor yang cocok dengan tugas-tugas kotor seperti pembersihan dan pembunuhan. Ia juga dikenal sebagai reformis yang dalam hatinya memandang sebagian pemimpin gereja sebagai pengikut buta. Tidak mengherankan jika ia menjadi duri dalam tubuh organisasi. Ketika Ishak meminta penjelasan, Dietrich justru memintanya menebak. Ishak memahami itu sebagai ujian. Tanpa menggunakan kemampuan khusus, ia menilai bahwa tuduhan yang paling masuk akal adalah heresi terkait Red Kalis Club. Dietrich tampak terkejut karena Ishak menebak dengan tepat. Ishak menjelaskan alasannya. Isolde sebelumnya memonitor dirinya dan melaporkan bahwa ia tidak bersalah. Setelah kembali ke inkuisisi, kontak terputus. Mengingat kasus Nabi Daging Merah, kemungkinan besar Isolde dianggap terpapar ajaran sesat. Selain itu, kedatangan Duke Bran sendiri ke Norden menunjukkan bahwa masalahnya serius. Ishak menyimpulkan bahwa Duke datang untuk meminta bantuannya membuktikan ketidakbersalahan Isolde dan memulihkan namanya. Dietrich mengakui bahwa itu hampir benar, tetapi kemudian menyatakan sesuatu yang mengejutkan, Isolde memang seorang heretik.
Dietrich menjelaskan bahwa setelah Isolde melaporkan Ishak sebagai Grail Knight yang luar biasa, Kepala Distrik Timur Inkuisisi, Ilya Dote, menyatakan bahwa Isolde tampak terpapar pengetahuan terlarang saat menyelidiki Nabi Daging Merah. Ia dikenai tahanan rumah sampai semua tanda heresi hilang. Meskipun hukumannya tampak ringan, terutama bagi seorang inkuisitor yang dituduh sesat, Dietrich menegaskan bahwa Isolde memang menunjukkan tanda-tanda yang tidak normal. Ia awalnya mengira itu sekadar langkah politik untuk menyingkirkan putrinya. Namun setelah Isolde pulang, ia menyadari ada sesuatu yang benar-benar berubah. Menurut laporan Inkuisisi, Isolde menerima semacam berkat dari Red Chalice Club. Permintaan Dietrich sederhana, ia ingin Ishak datang ke wilayah Bran untuk memurnikan Isolde dari berkat sesat tersebut. Meski ada banyak rohaniwan lain yang mampu melakukan mukjizat pemurnian, Dietrich bersikeras memilih Ishak. Ia enggan menjelaskan secara rinci jenis berkat yang diterima Isolde, tetapi jelas itu berkaitan dengan kasus Nabi Daging Merah. Ishak menerima permintaan itu dan berlayar menuju wilayah Bran. Kapal-kapal Salt Council meminta ikut serta sebagai pengawal. Secara praktis itu seperti pengepungan terselubung, tetapi Dietrich menerimanya dengan tenang. Ia bahkan memuji Ishak karena mampu mendapatkan rasa hormat dari kaum sesat. Ishak memahami bahwa secara terbuka ia hanya dianggap Grail Knight yang berjasa, sementara statusnya sebagai nabi bagi Salt Council tetap dirahasiakan. Perjalanan menuju wilayah Bran memperlihatkan kesenjangan kekuasaan yang sangat besar. Keluarga Bran mengendalikan hampir 1/5 daratan Kekaisaran Gertonia. Dietrich adalah bangsawan terbesar setelah keluarga kekaisaran dan penyumbang utama gereja. Namun dalam perjalanan, Dietrich menunjukkan sikap seorang ayah yang perhatian. Hubungan mereka menjadi lebih akrab, meskipun Ishak tetap menyadari posisi politik Isolde sebagai satu-satunya putri keluarga Bran. Ia menganggap sikap ramah Dietrich mungkin sekadar memastikan tidak ada orang mencurigakan yang terlibat dengan putrinya. Akhirnya mereka tiba di kota pelabuhan Rougeberg. Di atas tebing batu merah menjulang sebuah benteng raksasa, Rougeberg Castle. Namun kapal tidak merapat di pelabuhan. Mereka berlabuh di dekat tebing dan berpindah ke perahu kecil, lalu bergabung dengan para ksatria yang telah menunggu. Ishak harus menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah dan menurunkan tudung hingga ke hidung. Bahkan kapal perang yang membawa mereka langsung berlayar kembali ke laut terbuka tanpa singgah di pelabuhan. Salt Council juga diminta tidak memasuki pelabuhan selama beberapa hari. Dietrich menjelaskan bahwa keberadaan Ishak di wilayahnya harus dirahasiakan sementara. Ia mengungkap bahwa ia mengetahui kepulangan Ishak dengan menyuap seorang imam Salt Council di Norden. Tidak ada keamanan yang sempurna di hadapan pedang dan emas. Ishak mengakui kebenaran itu. Ia memahami bahwa menolak permintaan Duke Bran bukanlah pilihan bijak. Demi kelangsungan hidupnya di dunia ini, lebih baik menjalin hubungan baik daripada menciptakan musuh kuat. Dengan langkah tersembunyi dan penjagaan ketat, Ishak bergerak menuju Kastel Rougeberg untuk menemui Isolde, seolah menjalankan misi rahasia. Ishak memasuki benteng merah Rougeberg dan mengagumi sejarahnya. Rougeberg berarti Gunung Merah, dan merupakan kastel kuno yang pernah menjadi pusat kekuasaan Elil, tokoh besar yang diberkati status malaikat hidup pada masa awal penyebaran Codex of Light. Kastel itu bahkan memiliki sejarah yang lebih dalam daripada ibu kota kekaisaran, Ultenheim. Kini tempat itu menjadi milik keluarga Adipati Bran. Namun Ishak tidak punya waktu untuk menikmati nilai sejarahnya. Dietrich segera membawanya semakin dalam ke dalam kastel. Semakin jauh mereka berjalan, langkah Dietrich semakin cepat, hingga hampir berlari. Senyum santainya selama perjalanan menghilang sepenuhnya. Mereka melewati beberapa gerbang dengan penjagaan ketat dan tiba di depan sebuah menara kecil dengan taman sempit. Di depan menara itu berdiri sekelompok wanita dengan sikap bermartabat,
bukan pelayan biasa. Mereka memegang pedang, tombak, dan busur, meski tampak tidak terbiasa menggunakannya. Mereka tidak menunjukkan tata hormat resmi kepada Dietrich, menandakan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Dietrich menanyakan keadaan Isolde. Para wanita menjawab bahwa ia sehat dan tetap makan dengan baik, meski sempat terpukul setelah mendengar tentang kondisinya. Siluet Isolde terlihat bergerak di jendela atas. Setelah para wanita mundur, Dietrich mengatakan bahwa mulai dari titik itu Ishak harus pergi sendiri. Ia akhirnya mengungkapkan jenis berkat yang selama ini dirahasiakan. Berkat itu diduga berupa efek cam. Dietrich menjelaskan bahwa Red Chalice Club memiliki relik atau mukjizat serupa ramuan cinta. Bukan membuat Isolde jatuh cinta, melainkan membuat orang lain jatuh cinta padanya, dan efeknya semakin kuat seiring waktu. Ishak terkejut. Ia mengetahui mukjizat itu. Dalam praktiknya, itu bukan kemampuan tempur utama, tetapi dikenal dalam banyak legenda sebagai kemampuan untuk memikat atau mengendalikan mental. Sudah 3 bulan efek itu berlangsung. Karena sulit dibuka secara publik dan secara teknis tergolong berkat, bukan kutukan, pemurniannya menjadi rumit. Awalnya keluarga Bran hanya membatasi interaksi Isolde dengan pria dan membiarkan pelayan wanita menanganinya. Namun ketika efeknya semakin kuat, bahkan para pelayan pun harus dilarang masuk. Dietrich menyatakan bahwa Isolde cukup kuat untuk mengalahkan ksatria biasa, sehingga penjagaan dilakukan oleh wanita untuk mencegah pria mendekat. Ishak memahami bahwa inkuisisi kemungkinan besar terburu-buru memulangkan Isolde demi mencegah skandal besar jika sesuatu terjadi. Dietrich menduga berkat itu berasal dari malaikat, kemungkinan terkait Nabi Daging Merah, karena lokasi terakhir Isolde berurusan dengan entitas malaikat adalah di sana. Karena itu, Grail Knight yang mengusir malaikat tersebut dianggap orang yang tepat untuk menangani kasus ini. Dietrich juga mengungkapkan satu metode tradisional untuk melepaskan berkat seperti ini, memenuhi syaratnya. Dalam legenda ramuan cinta, berkat itu akan larut ketika seseorang bersatu dengan orang yang dicintainya. Saat itulah Ishak memahami mengapa Dietrich sempat bersikap ambigu seperti sedang menilai calon menantu. Ishak kemudian memasuki menara seorang diri. Aroma manis tercium kuat, membuat pusing. Sebuah pesan batin menyatakan bahwa Nameles Chaos mengawasinya. Di tangga gelap berdiri seorang wanita bangsawan Parubaya dengan rambut beruban, memegang pedang dan perisai dengan posisi bertarung yang benar. Ia memeriksa kondisi Ishak sebelum mengizinkannya lewat. Rantai terikat di pergelangan kakinya, tampak sebagai pengekangan diri untuk mencegah insiden tak diinginkan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Freya Bran, Ibu Isolde. Ia telah berjaga sepanjang malam. Dengan wajah lelah, ia memohon agar Ishak tidak membiarkan putrinya mengalami penghinaan berat. Ishak meyakinkan bahwa ia akan menangani situasi itu. Saat memasuki kamar, aroma manis semakin pekat. Ruangan kecil dan Isolde bersembunyi di balik tirai. Ketika Ishak memanggilnya, Isolde muncul dengan ekspresi campuran antara harapan, kecemasan, dan ketakutan. Ishak langsung merasakan dampak berkat itu. Semua pesona Isolde tampak diperkuat secara ekstrim. Dorongan emosional menyerangnya dengan intensitas yang sulit dilawan. Ia menyadari bahwa efek ini bukan sesuatu yang dapat ditahan dengan tekad biasa. Isolde tampak cemas ketika Ishak terdiam. Ishak menarik napas dalam-dalam. Pesan batin bahwa Nameles Chaos mengawasinya kembali muncul. Dalam sekejap, Ishak menerjang maju dan menusukkan pisau yang telah disiapkan ke ulu hati Isolde. Mata Isolde membelalak tak percaya sebelum tubuhnya terkulai dan pingsan. Saat ia jatuh, kepala Ishak terasa sedikit lebih jernih meski masih berdenyut. Ia segera membuka jendela dan memanggil dengan kehendaknya. "Hesabel!" Kabut merah merembes masuk melalui jeruji jendela,
membentuk sosok Jezabel. Jezabel menyatakan bahwa ia telah menunggu Ishak. Ishak menyadari bahwa kehadiran Jezabel di sekitar Rouggebek bukanlah kebetulan. Sejak memperkirakan Nabi Daging Merah akan kembali suatu hari nanti, ia telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi selama perjalanan menuju Norden Harbor. Karena itu, ketika masalah Isolde muncul, Jezabel sudah berada cukup dekat untuk membantu. Ishak menanyakan apakah Nabi Daging Merah kembali berulah. Jezabel membenarkan. Setelah terusir dan bahkan kehilangan sebagian dagingnya, wajar jika sang nabi tidak berani menampakkan wujud asli dan memilih cara tersembunyi seperti ini. Melihat kondisi Isolde, Jezabel menyatakan bahwa pematangannya sudah sangat jauh. Biasanya sebelum mencapai tahap seperti ini, korban, baik pria maupun wanita, sudah memetik buah cinta. Dalam praktiknya, kondisi Isolde nyaris seperti pemenjaraan. Ishak mengabaikan komentar itu dan menuntut solusi. Pisau yang ia gunakan adalah relik kelas X Red Kalis, Rite of Division. Terhadap manusia biasa, relik itu hampir tak melukai tubuh, tetapi sebagai katalis ritual ia berada pada tingkat tertinggi. Dengan bantuan Jezabel, pewaris keluarga besar Wallachia dan ahli ritual, secara teori kutukan atau berkat dari malaikat pun bisa ditangani. Jezabel menjelaskan ada dua cara sederhana dan cara sulit. Cara sederhana adalah terhubung dengan orang lain. Doktrin yang menyerang Isolde disebut Doctrine of Thirsty Love, biasa dikenal sebagai Love Elixir. Korban bukan menjadi pihak yang jatuh cinta, melainkan pusat cinta orang lain. Berlawanan dengan legenda, tidak harus dengan orang yang dicintai. Syaratnya hanya terpenuhi melalui penyatuan. Ishak memahami bahwa Dietrich kemungkinan mempertimbangkan jalan ini. Namun Ishak menolak dan meminta penjelasan cara sulit. Cara itu adalah menyusup ke ranah mental Isolde dan bertarung dalam mukjizat. Berkat sekuat ini memiliki sifat pertahanan diri. Itu berarti kemungkinan besar Ishak harus menghadapi Nabi Daging Merah lagi. Jezabel memperingatkan bahwa ini bisa saja jebakan. Ishak justru menilai jalan mudah lebih mencurigakan dan memilih menyusup ke ranah mental. Jezabel, meski menggerutu, menyiapkan ritual. Dengan Rite of Division, banyak syarat bisa dilangkahi. Yang terpenting adalah Ishak harus menjaga kejernihan pikirannya terhadap pengaruh pesona tersebut. Di sela persiapan, Ishak teringat sosok malaikat lain yang sebelumnya menawarkan bantuan, sang pelayan cermin. Ia mengumpulkan cermin-cermin ke dalam ruangan dan memanggilnya. Bayangan Ishak di cermin mulai bergerak sendiri. Beberapa mencerminkan gestur santai, hanya satu yang menatap lurus. Pelayan cermin muncul melalui pantulan itu dan langsung mengetahui situasinya. Ia mengungkapkan bahwa Isolde bukan sekadar terkena doktrin. Ia telah diberi sepotong daging Nabi Daging Merah. Karena itu, orang-orang di sekitarnya tak dapat menahan diri untuk mencintainya. Tindakan itu adalah investasi politik. Isolde adalah putri tunggal Adipati Bran. Menguasainya berarti menguasai kekuatan besar dalam kekaisaran. Ishak membantah, menyatakan Isolde bukan pengikut Red Kalis dan tidak mungkin dikendalikan. Pelayan cermin tertawa dan mengungkapkan bahwa ia sendiri yang menuntun Nabi Daging Merah melakukan itu sebagai hadiah bagi Ishak. Menurutnya, Ishak dan Isolde adalah pasangan serasi, pahlawan yang sedang naik daun dan putri bangsawan berpengaruh. Jika Ishak mengambil Isolde dan mendapatkan restu keluarga Bran, ia bisa meraih kehidupan sukses yang diinginkannya. Itu juga akan memperkuat posisi Red Kalis melalui aliansi dengan Ishak. Ishak marah dan menghancurkan cermin di depannya. Ia menolak disamakan dengan mereka dan menolak gagasan menjadikan Isolde alat politik. Pelayan cermin meminta maaf atas pendekatannya dan mencoba berbicara dari sudut lain. Isolde memiliki perasaan terhadap Ishak, dan Ishak pun tidak sepenuhnya acuh. Namun Ishak tetap menyangkal,
menyatakan bahwa perasaannya bukan urusan mereka. Melihat penolakan keras itu, pelayan cermin menawarkan metode lain. Alih-alih menghapus sepenuhnya daging malaikat, biarkan Isolde menyerapnya setelah niat jahat Nabi daging merah disingkirkan. Dengan begitu, Isolde memperoleh kekuatan daging itu tanpa terikat pada iman Redcalis. Ia akan memperoleh daya tahan terhadap manipulasi serupa di masa depan, mungkin juga peningkatan regenerasi atau kekuatan sebagai efek samping, tetapi tanpa kendali dari pihak mereka. Ishak mencurigai kemungkinan tipu daya, namun pelayan cermin tidak tampak memiliki keuntungan untuk menjebaknya lagi. Ia menegaskan bahwa Nabi Daging Merah hanyalah pion yang bisa dikorbankan berulang kali dalam rencana Redcalis. Ia juga menyampaikan bahwa entitas bernama Muhui memandang Ishak tinggi dan berharap hubungan mereka tetap baik. Ishak merasa ganjil. Secara umum para dewa seharusnya menolak kekacauan tanpa nama, namun Redcalis dan malaikatnya justru menunjukkan sikap berbeda. Ketika ia mempertanyakan hal itu, pelayan cermin menjawab bahwa sebelumnya memang tak ada alasan untuk menyukai kekacauan, mengingat sejarahnya, tetapi Ishak tampaknya mampu membuat perbedaan. Dengan demikian, Ishak dihadapkan pada pilihan, bertarung di ranah mental menghadapi jejak Nabi Daging Merah, atau memurnikan niat jahat dan membiarkan Isolde menyerap kekuatan itu sendiri.